Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang layanan konseling industri. Dosen pengampu Oragores UK MPD. Poin yang pertama yaitu konsep dasar konseling industri. Pengertian bimbingan dan konseling industri yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing tersebut dapat mengembangkan kemampuan dirinya dengan memanfaatkan kemampuan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Bimbingan konseling dan industri digabungkan maka dapat diartikan sebagai ilmu terapan atau dasar yang menangani masalah perilaku manusia yang timbul dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Tujuan bimbingan dan konseling industri. Menurut Koper atau 1995, membagi alasan pemilik perusahaan mengadakan konseling di organisasi menjadi 3 kategori, yakni 1. Sebagai fasilitas pelayan kesejahteraan, yang kedua sebagai sarana untuk menolong klien menghadapi perubahan situasi kerja, yang ketiga sebagai alat untuk mengatasi stres. Yang C. Manfaat bimbingan dan konseling industri. Manfaat adanya bimbingan dan konseling industri sangat diperlukan, seperti dapat meningkatkan efisiensi, motivasi, dan kepuasan pekerjaan. Selain itu, dapat juga bermanfaat untuk meneliti dan menganalisis perilaku manusia sebagai konsumen. Dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Hilda Ainul Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilda Ainul Rahmah akan melanjutkan presentasi pengertian psikologi industri dan organisasi. Pengertian industri mencakup juga pengertian bisnis atau perusahaan. Psikologi industri dan organisasi merupakan hasil perkembangan dari psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus. Wawasan psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi berhubungan dengan industri dan organisasi. Semua ilmu ini dinamakan psikologi industri dan fungsi utamanya menyerap ilmu psikologi di industri. Dengan perkembangannya psikologi industri menjadi ilmu yang mandiri, maka namanya menjadi psikologi industri dan psikologi organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem, yaitu satuan kerja yang besar seperti divisi atau urunan. Satuan kerja yang besar ini terdiri dari satuan-satuan kerja yang lebih kecil, subsistem, seperti bagian. Objek yang dipelajari oleh psikologi industri dan organisasi adalah perilaku manusia sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen dalam kaitan. Hubungan psikologi industri dan organisasi sangat erat hubungannya dengan perilaku keorganisasian. Kesamaan dalam bidang kajian terletak pada mempelajari perilaku manusia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.